Benarkah gatal di selangkangan tanda penyakit serius? Ini penjelasannya. Selamat malam, Pak, Mas, Om, atau siapapun Anda yang sedang menonton video ini dalam kondisi mungkin lagi nggak nyaman. Gatal di area yang cukup pribadi. Memang bukan hal yang bisa dibicarakan di meja makan. Tapi, tenang Pak, saya di sini bukan untuk menghakimi, tapi untuk bantu Bapak memahami. Perkenalkan, saya Dr. Nabila Iskandar, spesialis kulit dan kelamin. Bapak boleh panggil saya Dr. Nabila saja, biar lebih akrab ya. Hari ini, saya ingin ajak Bapak ngobrol santai, tapi tetap ilmiah, tentang satu hal yang sering dianggap sepele, tapi bisa jadi sinyal bahaya dari tubuh kita, gatal di selangkangan. Paling karena keringat, Dok. Memang seringnya karena itu. Tapi tahukah Bapak, kalau di balik rasa gatal itu bisa tersembunyi tanda-tanda penyakit menular, infeksi jamur, bahkan sinyal dari penyakit sistemik yang lebih serius? Nah, makanya jangan langsung cuek ya. Mari kita kupas satu persatu. Bapak pasti penasaran, kenapa sih daerah selangkangan ini jadi tempat favorit si gatal-gatal? Jawabannya sederhana. Karena dia lembab, tertutup, dan kadang jarang diperhatikan kebersihannya. Area selangkangan itu seperti hutan kecil di tubuh kita. Panas, lembab, penuh lipatan kulit. Ideal banget untuk perkembangan jamur, bakteri, bahkan kutu. Apalagi kalau Bapak suka berkeringat, pakai celana dalam terlalu ketat, atau lupa ganti celana dalam seharian. Wah, makin meriah, Pak. Tapi kita jangan buru-buru menyalahkan celana dalam, ya? Mari kita lihat lebih dalam secara anatomi dan fisiologi. Selangkangan adalah daerah transisi antara tubuh bagian atas dan paha. Di sana ada jaringan lunak, kelenjar keringat, rambut kemaluan, serta banyak pembuluh darah dan saraf. Karena lokasinya yang tersembunyi dan terlipat, area ini lebih mudah lembab dan hangat, dua kondisi yang sangat disukai mikroorganisme. Nah, ketika tubuh kita berkeringat, terutama saat cuaca panas atau aktivitas fisik berat seperti berkebun, jalan kaki jauh, atau naik motor lama, area ini bisa basah kuyup. Keringat yang menumpuk, bercampur dengan kotoran dan sisa sabun, menciptakan kondisi asam dan lengket yang bisa mengiritasi kulit atau memicu tumbuhnya jamur. Selain itu, di usia lanjut, kulit mengalami perubahan besar. Kolagen menurun, kulit jadi lebih tipis, elastisitasnya berkurang. Proses regenerasi kulit juga lebih lambat. Semua ini bikin kulit lebih rentan mengalami lecet, iritasi, dan infeksi, terutama di daerah yang sering bergesekan seperti selangkangan. Tak hanya itu, hormon pria lansia juga mengalami penurunan. Penurunan hormon testosteron bisa memengaruhi kesehatan kulit secara tidak langsung. Produksi minyak alami di kulit berkurang, membuat kulit lebih kering dan sensitif. Sementara itu, sistem kekebalan tubuh juga mengalami penurunan, sehingga kulit jadi lebih sulit melawan mikroorganisme asing. Dan satu hal lagi yang sering terlupakan, gaya hidup. Saya pernah menangani pasien yang setiap hari naik motor untuk jualan tahu keliling. Beliau mengeluh gatal di selangkangan, katanya karena duduk terus seharian. Dan memang benar. Duduk lama, apalagi dengan celana ketat, bisa meningkatkan kelembapan dan tekanan di daerah selangkangan, memicu iritasi dan bahkan luka gesek mikro yang bisa dimasuki bakteri. Belum lagi soal kebersihan. Banyak pria lansia yang mungkin sudah tidak seaktif dulu dalam menjaga kebersihan tubuh. Bisa jadi karena keterbatasan fisik, malas bergerak, atau bahkan karena tidak mau merepotkan anggota keluarga. Sayangnya, kebersihan yang kurang optimal bisa membuka pintu bagi infeksi. Oke Pak, sekarang coba Bapak ingat-ingat, kapan terakhir kali mengganti celana dalam setelah berkeringat? Membersihkan lipatan paha dengan sabun lembut dan membilasnya bersih? Mengeringkan daerah selangkangan dengan handuk yang bersih dan tidak lembab? Kalau jawabannya ragu-ragu, berarti sudah saatnya kita ubah sedikit kebiasaan sehari-hari. Oh ya, saya juga ingin menekankan satu hal yang sering jadi candaan, tapi sebenarnya penting. Bulu kemaluan. Yap,
Rambut di area kemaluan ternyata juga berperan menjaga kelembapan dan melindungi kulit dari gesekan langsung. Tapi kalau terlalu panjang dan tidak dibersihkan, justru bisa menjebak keringat dan bakteri. Jadi rawatlah dengan baik, tidak perlu dicukur habis. Cukup dipangkas rapi dan dibersihkan dengan sabun yang sesuai. Dan Pak, jangan anggap sepele kebiasaan kecil seperti duduk di kursi empuk terlalu lama tanpa ventilasi yang baik. Permukaan dudukan yang panas dan menekan terus-menerus ke pangkal paha juga bisa menyebabkan iritasi kulit. Terakhir, ada faktor-faktor tambahan yang memperbesar risiko gatal di selangkangan pada pria lansia. Berat badan berlebih, meningkatkan lipatan kulit, diabetes, kulit kering, imunitas menurun. Gangguan prostat, kadang menyebabkan urin menetes, membasahi celana, gagal ginjal atau liver, bisa menyebabkan pruritus sistemik, konsumsi obat tertentu, seperti antibiotik atau steroid jangka panjang. Jadi, sekarang sudah mulai kebayangkan, Pak, kenapa selangkangan itu rawan banget gatal? Ini bukan soal malas mandi semata, tapi kombinasi dari kondisi kulit, lingkungan tubuh, gaya hidup, dan penyakit penyerta yang semuanya saling berkaitan. Dan jangan khawatir, Pak, kita belum masuk ke bagian yang serem-serem. Ini baru pemanasan. Di bab berikutnya, saya akan ajak Bapak mengenali penyebab spesifik dari gatal ini. Kita akan bedah satu persatu, dengan bahasa yang santai tapi tetap berisi. Siapkan segelas teh atau kopi, duduk santai, dan mari lanjutkan perjalanan edukasi ini bersama saya. Penyebab umum gatal di selangkangan. Nah, sekarang kita masuk ke bab yang paling sering bikin pasien saya bilang, "Oh, ternyata bukan cuma karena jarang ganti celana dalamnya, Dok." Betul sekali, Pak. Gatal di selangkangan itu penyebabnya bisa banyak. Ada yang ringan seperti iritasi biasa, tapi ada juga yang serius seperti infeksi menular seksual. Jadi kita harus kenali satu persatu. Yuk, kita bahas lebih dalam, dan saya akan beri penjelasan lengkap, termasuk ciri-ciri, bagaimana cara membedakannya, dan apa yang sebaiknya Bapak lakukan. Saya akan buat bab ini ibarat peta jalan buat Bapak, agar lebih mudah mengenali gejala yang Bapak alami. 1. Tinea cruris, kurap di selangkangan. Tinea cruris ini adalah infeksi jamur dermatofita yang menyerang area selangkangan. Ini termasuk jenis kurap yang muncul di daerah lipatan paha dan sekitarnya. Ciri-cirinya biasanya berupa ruam merah berbentuk lingkaran atau setengah lingkaran, dengan tepian yang lebih menonjol dan bersisik. Tengahnya bisa terlihat lebih cerah dibanding pinggirnya. Gatalnya luar biasa, terutama saat cuaca panas atau setelah berkeringat. Saya pernah menangani seorang pasien tukang parkir, usianya 65 tahun. Beliau datang dengan keluhan gatal parah di paha bagian dalam. Setelah saya periksa, ternyata tinea cruris sudah menyebar hingga ke bokong dan perut bagian bawah. Beliau mengira hanya biang keringat biasa dan sempat menggaruk hingga luka. Nah, justru karena luka itu, jamurnya makin menyebar. Faktor pemicunya. Celana ketat, keringat berlebih, tidak mengganti pakaian dalam setelah beraktivitas. Kebiasaan menggaruk, tidak mengeringkan tubuh dengan benar setelah mandi. Cara penanganannya, krim anti jamur seperti clotrimazole atau terbinafine. Tapi Bapak harus sabar, karena pengobatannya bisa memakan waktu 2-4 minggu. Kalau tidak tuntas, bisa kambuh terus. 2. Intertrigo, iritasi lipatan kulit. Intertrigo adalah iritasi yang terjadi akibat gesekan kulit dengan kulit di daerah lembab, seperti lipatan paha. Biasanya dialami oleh pria yang memiliki berat badan berlebih. Ciri-ciri, kulit memerah, basah, terasa perih bukan hanya gatal. Bisa juga disertai bau tidak sedap karena pertumbuhan bakteri sekunder. Kisah nyata, seorang pensiunan guru datang dengan keluhan ruam merah menyebar dari lipatan paha hingga ke pangkal perut. Beliau mengira itu alergi. Ternyata setelah saya cek, intertrigo parah karena duduk terlalu lama dan mengenakan celana jeans ketat. Cara penanganannya. Jaga area tetap kering, gunakan bedak anti jamur ringan, krim barrier seperti zinc oxide.
Hindari gesekan berlebih. 3. Infeksi bakteri sekunder. Infeksi ini terjadi ketika iritasi awal, seperti jamur atau intertrigo, tidak diobati dan kulit menjadi luka terbuka, sehingga bakteri seperti Staphylococcus atau Streptococcus masuk. Ciri-ciri, luka bernanah, kemerahan yang menyebar, bau busuk, dan kadang disertai demam. Jika tidak segera diatasi, bisa menjadi impetigo atau bahkan selulitis. Penanganan, harus menggunakan antibiotik topikal atau oral. Jangan pernah coba diobati sendiri dengan ramuan sembarangan ya. Pak. 4. Kutu kemaluan, tirus pubis. Yap, kutu ini hidup di rambut kemaluan dan menyedot darah seperti kutu rambut di kepala. Bukan cuma remaja, banyak pria lansia yang datang dengan keluhan gatal hebat di malam hari. Biasanya disertai bintik-bintik merah dan terlihat kotoran, kutu di celana dalam. Penularannya bisa melalui kontak seksual, handuk atau spray yang digunakan bersama. Penanganannya, cukur bersih rambut kemaluan, obat topikal seperti permetrin, cuci semua pakaian dan spray dengan air panas. 5. Eksim atau dermatitis kontak. Ini reaksi alergi atau iritasi kulit terhadap sabun, deterjen, pelembut kain, atau bahkan bahan kain celana dalam. Kulit akan tampak kering, mengelupas, atau memerah menyala. Tanda khasnya, muncul setelah kontak dengan bahan tertentu dan membaik setelah dihindari. Penanganannya, ganti produk pembersih yang digunakan, gunakan pelembab kulit, salep kortikosteroid ringan jika diperlukan, harus resep dokter. Sebelum kita lanjut ke bagian berikutnya, jika Bapak dan Ibu merasa cerita ini bermanfaat, jangan ragu untuk menekan tombol subscribe dan suka pada tombol sebelah kanan bawah. Karena subscribe itu gratis. Saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah subscribe channel ini. 6. Herpes genitalis. Penyakit menular seksual ini disebabkan oleh virus herpes simplex. Biasanya muncul sebagai lepuhan kecil berisi cairan yang sangat nyeri. Setelah lepuh pecah, meninggalkan luka terbuka yang terasa seperti terbakar. Ciri-cirinya, lepuhan berkelompok, nyeri saat buang air kecil, demam atau nyeri otot. Catatan penting, herpes ini tidak bisa disembuhkan total, hanya bisa dikontrol. Dan virusnya bisa tetap aktif di tubuh selama bertahun-tahun. Penanganannya, antivirus seperti aciclovir. 7. Sifilis stadium awal. Sifilis adalah penyakit menular seksual serius yang bisa dimulai dengan luka kecil tak terasa, cancre, di daerah selangkangan atau alat kelamin. Tanda-tanda awal. Luka bulat kecil, tidak nyeri, sering tidak disadari, dapat sembuh sendiri lalu muncul gejala lain, bintik merah, nyeri sendi. Penanganannya. Penicillin injeksi, harus diperiksa darah di laboratorium. 8. Psoriasis inversus. Psoriasis bukan hanya menyerang kulit kepala atau siku, tapi bisa juga di selangkangan. Ini tipe psoriasis di lipatan kulit, tampak sebagai bercak merah cerah, kadang bersisik, dan terasa gatal atau perih. Perbedaan dengan jamur, psoriasis biasanya tidak menyebar seperti cincin dan tidak terlalu lembab. 9. Infeksi jamur kandidiasis. Jamur candida bisa menyerang selangkangan dan biasanya terjadi pada penderita diabetes atau orang yang pakai antibiotik jangka panjang. Tanda-tandanya, kulit kemerahan, lembab, dengan bintik-bintik putih di sekitarnya. Penanganannya, anti jamur khusus candida dan kontrol gula darah. 10. Pruritus akibat penyakit sistemik. Kadang, gatal bukan karena masalah kulit, tapi karena penyakit dalam seperti diabetes, gagal ginjal, penyakit hati, HIV/AIDS, kanker darah, leukemia, limfoma. Biasanya, gatal menyebar, tanpa ruam jelas, tidak membaik dengan salep biasa, disertai gejala sistemik lain seperti lelah, demam, atau berat badan turun. Saya tahu, ini banyak dan mungkin terdengar menakutkan. Tapi justru dengan tahu semua ini, Bapak bisa lebih bijak dan tidak menyepelekan gejala yang muncul. Bab selanjutnya.
Tanda penyakit gatal jadi serius? Gatal di selangkangan memang seringkali ringan dan bisa hilang sendiri, apalagi kalau cuma karena lembab atau iritasi ringan. Tapi, ada juga yang seolah-olah sepele, padahal merupakan tanda awal dari sesuatu yang lebih serius. Yuk kita bahas, supaya Bapak bisa tahu kapan harus cukup pakai bedak tabur di rumah, dan kapan sudah waktunya segera konsultasi ke klinik. 1. Gatal yang disertai luka atau lepuhan. Kalau Bapak melihat adanya luka kecil, lepuhan seperti sariawan di kulit, atau bahkan ruam yang mengelupas disertai cairan bening atau nanah, itu bukan gatal biasa. Luka seperti ini bisa menandakan herpes genitalis, sifilis stadium awal, infeksi jamur parah dengan bakteri sekunder. Biasanya, gatal akan terasa lebih menyakitkan daripada biasanya, dan kulit terasa panas seperti terbakar. Jika Bapak punya riwayat berhubungan intim tanpa pengaman, apalagi di luar pasangan sah, ini harus jadi alarm serius. 2. Gatal disertai bau tak sedap. Area selangkangan yang gatal dan berbau menyengat, bukan hanya bau badan biasa, bisa menandakan adanya infeksi bakteri anaerob atau infeksi jamur yang bercampur dengan keringat dan kotoran kulit. Bau ini biasanya asam, menyengat, dan tidak hilang meski sudah mandi atau pakai sabun wangi. Bahkan kadang makin parah setelah dibersihkan karena justru membuka pori-pori yang teriritasi. 3. Gatal tak hilang lebih dari 2 minggu. Jika Bapak sudah mencoba berbagai krim, salep, bedak, bahkan ganti sabun atau celana dalam, tapi gatalnya tidak kunjung sembuh setelah lebih dari 2 minggu, itu artinya harus dicari penyebab dalamnya. Beberapa kemungkinan. Infeksi jamur yang kebal terhadap pengobatan biasa, masalah sistemik seperti diabetes yang tidak terkontrol, psoriasis atau dermatitis kronis, bahkan kemungkinan kelainan imun seperti HIV. 4. Gatal disertai gejala lain. Perhatikan kalau gatal di selangkangan Bapak juga muncul bersamaan dengan demam ringan hingga tinggi, nyeri saat kencing, pembengkakan di kelenjar pangkal paha, sakit kepala, pegal-pegal, atau lemas mendadak. Gejala sistemik seperti ini menandakan bahwa tubuh sedang melawan infeksi yang lebih luas dari sekadar kulit. Bisa jadi ini gejala awal dari penyakit menular seksual atau infeksi sistemik lainnya. 5. Gatal yang menyebar ke bagian lain. Kalau gatal awalnya hanya di selangkangan, lalu menyebar ke paha, bokong, perut bawah, bahkan anus, maka kemungkinan besar penyebabnya adalah jamur atau kondisi autoimun. Jamur dermatofita bisa menyebar melalui gesekan pakaian atau tangan saat digaruk. Tapi jika penyebaran cepat tanpa garukan, bisa jadi ini psoriasis atau ruam autoimun lainnya. 6. Gatal yang memburuk saat malam hari. Gatal yang sangat hebat saat malam, sampai Bapak sulit tidur, bisa menandakan adanya kutu, tirus pubis, atau skabies. Khusus skabies, biasanya ada bekas garukan dan luka kecil berderet seperti terowongan. Malam hari adalah waktu di mana kutu dan tungau lebih aktif, karena suhu tubuh lebih hangat dan suasana tenang membuat sensasi gatal makin terasa. 7. Gatal disertai perubahan warna kulit yang drastis. Kalau kulit di sekitar selangkangan berubah warna menjadi kehitaman, ungu, atau sangat merah menyala, hati-hati. Bisa jadi infeksi kronis, luka pasca infeksi yang belum sembuh, reaksi terhadap obat atau bahan kimia, bahkan indikasi awal kanker kulit, walau sangat jarang. Jika ada perubahan warna kulit disertai gatal dan benjolan kecil, segera periksa ke dokter untuk biopsi kecil. 8. Gatal luka yang tidak sembuh-sembuh. Satu ciri khas penyakit serius adalah luka yang sulit sembuh. Pada pasien dengan diabetes, HIV, atau gangguan imun, luka kecil bisa menjadi infeksi parah. Luka yang tak kunjung sembuh selama lebih dari 10 hari dan disertai bau, nanah, dan perih hebat, wajib segera ditangani dokter. 9. Riwayat penyakit penyerta. Kalau Bapak punya riwayat seperti diabetes, gagal ginjal, penyakit hati kronis, HIV atau pernah transfusi darah, mengonsumsi obat steroid jangka panjang, maka gatal di selangkangan harus dianggap lebih serius. Karena penyakit-penyakit tersebut membuat kulit lebih rentan infeksi dan penyembuhannya lebih lama. 10. Gatal dengan gangguan buang air kecil atau seksual. Gatal yang disertai nyeri atau panas saat buang air kecil,
keluar cairan dari kemaluan, rasa terbakar setelah ejakulasi, nyeri saat berhubungan seksual. Ini bisa menandakan penyakit menular seksual seperti gonore, klamidia, herpes genitalis. Jangan tunda untuk melakukan pemeriksaan laboratorium dan kultur cairan jika gejala seperti ini muncul. Cara mengatasinya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Gimana cara mengatasi gatal di selangkangan, terutama buat pria lansia? Sebagai dokter spesialis penyakit kelamin, saya selalu bilang ke pasien-pasien saya, penanganan yang tepat dimulai dari pengertian yang benar. Dan ingat, setiap kulit punya cerita dan kebutuhan yang berbeda. Langkah pertama, tentu saja adalah menjaga kebersihan area genital secara rutin dan tepat. Ini bukan soal mencuci saja, tapi bagaimana cara mencucinya. Gunakan sabun yang lembut, bebas pewangi, dan pastikan setelah mandi area selangkangan dikeringkan dengan handuk bersih. Jangan dibiarkan lembab. Ya, kelembapan adalah sahabat karib jamur dan bakteri. Kedua, ganti celana dalam setiap hari, dan kalau sedang banyak aktivitas atau berkeringat, boleh ganti lebih dari sekali. Pilih bahan katun yang menyerap keringat dan tidak terlalu ketat. Kulit butuh bernapas, bukan dicekik karet elastis. Ketiga, hindari menggaruk area yang gatal. Saya tahu ini sulit, tapi menggaruk hanya akan membuat kulit iritasi, luka, bahkan bisa membuka pintu infeksi. Kalau gatalnya parah, gunakan salep khusus yang diresepkan dokter. Ingat, bukan salep sembarangan dari warung, ya. Keempat, perhatikan makanan. Beberapa pasien saya ternyata sensitif terhadap makanan tertentu seperti makanan laut, pedas, atau terlalu banyak gula. Pola makan sehat ternyata bisa membantu mengurangi reaksi peradangan pada kulit. Kelima, jangan ragu konsultasi ke dokter kulit atau kelamin kalau gatal berlangsung lebih dari seminggu atau disertai gejala lain seperti ruam, luka, atau keputihan yang tidak normal. Semakin cepat diketahui penyebabnya, semakin cepat juga proses penyembuhan. Terakhir, hindari penggunaan obat herbal atau ramuan oleh sembarangan yang katanya bisa menyembuhkan gatal. Banyak dari pasien saya datang dengan kondisi kulit makin parah karena coba-coba ramuan tanpa tahu kandungan dan efek sampingnya. Intinya, gatal itu bukan aib. Dan kulit kita, apalagi di area pribadi, butuh perhatian lebih. Jangan malu untuk bicara dengan dokter, karena kesehatan kelamin bukan cuma urusan malu-malu, tapi bagian penting dari kualitas hidup lansia. Ada satu kalimat yang sering saya ulang-ulang ke pasien, kalau kamu ragu, lebih baik periksa. Lebih cepat lebih baik, apalagi buat pria lansia. Tubuh kita nggak sekuat dulu, sistem imun juga butuh bantuan. Jadi, kapan sebenarnya gatal di selangkangan harus diperiksakan? Pertama, kalau gatal tidak kunjung sembuh lebih dari 7 hari, padahal sudah jaga kebersihan dan pakai salep biasa. Kedua, kalau disertai ruam merah, kulit mengelupas, atau muncul lecet. Ketiga, kalau ada rasa nyeri, panas, atau perih saat buang air kecil, apalagi kalau disertai pembengkakan di area selangkangan. Keempat, kalau pasangan Anda juga mengalami keluhan yang mirip. Bisa jadi ini tanda infeksi menular yang harus ditangani dua-duanya. Kelima, kalau pernah berhubungan intim tanpa pengaman, meskipun itu sudah lama. Beberapa infeksi kelamin butuh waktu lama untuk menunjukkan gejala. Keenam, jika Anda punya riwayat diabetes, kulit lebih rentan infeksi. Jangan anggap sepele, karena komplikasi bisa sangat serius. Konsultasi ke dokter kelamin bukan berarti Anda nakal atau kena karma masa muda, ya. Justru ini bentuk tanggung jawab terhadap tubuh sendiri. Dokter ada bukan buat menghakimi, tapi membantu. Kalau malu datang langsung, sekarang banyak layanan konsultasi online. Tapi kalau sudah parah, datanglah langsung supaya bisa diperiksa fisik dan diuji laboratorium kalau perlu. Percayalah, deteksi dini bisa menyelamatkan Anda dari penyakit yang lebih parah. Dan satu hal penting, jangan obati sendiri kalau tidak yakin. Salah obat bisa memperparah infeksi atau bikin kulit rusak permanen. Saya tahu, banyak pria lansia merasa topik ini memalukan. Tapi sebagai dokter kelamin, saya ingin menyampaikan satu hal penting.
gatal di selangkangan bukan sekadar rasa tidak nyaman, tapi bisa jadi tanda tubuh untuk masalah yang lebih besar. Jangan abaikan sinyal dari tubuh Anda. Mulailah dari hal sederhana. Jaga kebersihan, pola makan, dan kebiasaan sehari-hari. Tapi yang lebih penting, mulailah dengan kesadaran bahwa penyembuhan butuh semangat dari dalam diri. Kadang tubuh kita seperti mesin tua, nggak bisa asal pakai, harus dirawat dengan lembut dan penuh perhatian. Dan bagian vital, meskipun jarang diperlihatkan, bukan berarti bisa diabaikan. Buat para istri, anak, dan cucu, ayo bantu orang tua kita lebih peduli dengan kesehatan kulit dan kelaminnya. Berikan mereka ruang untuk cerita. Jangan malah ditertawakan atau disepelekan. Dan untuk Anda yang membaca atau menonton sampai akhir, saya salut. Artinya, Anda peduli. Dan itu langkah pertama yang paling penting. Sampai jumpa di konten berikutnya. Semoga sehat luar dalam, dan jangan malu untuk bertanya. Karena dokter itu bukan hanya tempat berobat, tapi juga teman ngobrol tentang hal-hal yang jarang dibicarakan. Salam hangat dari saya, Dr. Intan Puspita, SPKK. Tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa, kulit selangkangan Anda juga butuh cinta.